ya kalau kita lihat ya mudah-mudahan satu hari saya datang kembali ke sini kondisinya sudah jauh lebih baik ya. Amin, amin. Orang seperti Kang Cecep aja maaf ya, kan pendidikannya juga cuma terbatas ya. Iya, iya. Sangat terbatas SMP. Tapi punya pemikiran agar anak-anak di kampung ini bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Ya menurut saya hebat ya. Kalau tidak kan biasanya nih pada level Kang Cecep ya cuma bekerja, cari makan, pikirannya cuma itu aja. Tapi Kang Cecep memperhatikan kondisi dan situasi di kampung ini dan mendorong. Bahkan tadi saya ngobrol sama ibu-ibu di situ, tantangannya adalah ketika anak malas belajar, didiamkan aja. Anaknya nggak mau sekolah. Saya bilang kenapa nggak sekolah? Nggak mau. Nah ini kan tantangan, harusnya kan orang tua mendorong ya. Nah ini yang sedang diproses oleh Kang Cecep. Dulu masa kecil saya itu adalah gembel pasar, Pak. Oh, gembel pasar. Di pasar di mana? Pasar Minggu. Saya tinggal di pasar, hidup di pasar, Tidur di pasar, tidur gitu. di pasar, Cari makan di pasar. cari makan di pasar, dan sekolah pun saya di pasar. Masa kecil saya tuh di sekolahin SMP terbuka oleh para mahasiswa Sahid dulu. Sahid di Tebet itu. Tebet ya. Dekat kantor saya dong Pak kalau di Tebet mah. Iya, itu dulu tuh tahun sebelum 97 ya, 98. Saya dulu begitu di sekolah kan Pak. Oh, jadi pengalaman masa kecil ya. Mungkin itu dan jadi sampai terulang pada anak-anak. tapi sekarang. dulu pernah apa ya, sempat pengen seperti para mahasiswa Sahid gitu, peduli terhadap apa ya, anak-anak gembel tanda waktu kutip saya terlantar, apalagi dengan pendidikan gitu kan. Oh, jadi perbuatan baik mahasiswa ini rupanya kena di hati Di ya. hati waktu itu. Jadi jangan anggap enteng loh. Apa yang kita lakukan sekarang pada anak-anak ternyata itu kena di hati dan setelah dewasa malah berbalik ya, untuk itu menyelamatkan mungkin kali anak-anak salah terlantar. satunya, salah satu motivasi mungkin doa kali ya. Nah, terus ada cita-cita bikin SMP sendiri? Ada. Mungkin butuh waktu juga mumpung ya sambil berjalannya penguatan ekonomi di internal ya. Ini lahan punya siapa nih Pak? Mohon maaf. Ini wakaf ini. Wakaf. Kita pemberian orang. Berapa luas ini ya? Ini 300 meter. 300 meter ya. Masih kecil. Ya, Ya Mas. siapa tahu. Dari Iya. pengalaman saya, Iya. dimulai dari hal yang kecil. Jadi banyak orang selalu berpikir untuk berbuat baik harus kaya, untuk berbuat baik harus punya sesuatu yang luar biasa. Kalau saya lihat sesuatu yang kecil seperti ini sebenarnya nggak kecil juga, tetapi mulai dari hal yang kecil. Satu hari makanya saya bilang saya yakin kembali ke sini, Kang Cecep udah punya sekolah yang lebih benar. Nah pendidikan ini kan mencegah pernikahan dini ya. Kalau di sini biasanya anak-anak kalau nggak sekolah apa yang terjadi? Ya itu Pak, ya dinikahi. Oh dinikah. Di bawah Disuruh umur nikah. berarti ya? Iya, Biasa umur berapa nih menikah di sini? menjelang puber gitu ya, antara 15, 14 itu Sudah sudah dinikahkan. dinikahkan. Karena apa? Kemiskinan tadi ya. Mungkin kemiskinan, karena rendahnya pengetahuan, ya sama Dipikir anak perempuan ya sudah anak waktunya. perempuan nggak perlu sekolah kadang-kadang begitu. Makanya dulu kita punya gagasan tuh dari lembaga GIGA, Pegiat Keluarga itu, acaranya edukasi untuk para ibu-ibu agar mereka sadar gitu kan. Iya. Agar mereka sadar untuk tidak menikahkan anaknya terlalu dini, agar mereka sadar bahwa anaknya itu penting pengetahuan umum atau ya sekolah lah gitu kan. Jadi kalau gitu boleh ibu-ibunya kita undang keluar ya. Iya. Nah, udah kumpul semua nih sekarang. Nah, saya dengar ke depan ada rencana mau bikin ekowisata gitu ya. Oh iya, ada rencana ya. Apa itu? Ekowisata apa ya yang ada dalam rencana dari Kang Cecep ini? Ya, saya mau bikin wisata edukasi. Wisata edukasi Iya, itu mungkin. bentuknya seperti apa? Mungkin mulai dari kita undang sekolah-sekolah lain untuk datang ke sini untuk bercocok tanam. Kan Ada lahannya? lahannya lahan petani Oh, di sini lokal ya. gitu kan. Oke. Kita pakai Outbound, terus arung jeram. air jeram. Nah, ya mudah-mudahan ya namanya sesuatu yang diimpikan untuk tujuan baik
Nah, Tuhan pasti buka jalan untuk dikabulkan. Amin. Nah, untuk itu juga saya bukan cuma bawa Mas Fajar, saya juga bawa teman-teman dari Superindo. Iya. Nah, Pak Wirawan sama ada Ibu Yuflida. Silakan, ini yang saya ceritakan. Masuk-masuk di antara anak-anak, yuk. Mari, ayo. Nah, ini teman-teman saya yang baik hati, yang selalu meringankan langkah kalau saya minta tolong, ya teman-teman dari Superindo. Saya tanya kenapa ingin ikut, nah silakan dijelaskan sendiri. Iya, Pak Cecep ya. Begitu kita mendengar kabar dari Kick Andy Foundation, karena kebetulan Superindo Supermarket bersama pelanggannya di seluruh Indonesia bekerja sama dengan Kick Andy Foundation itu mengadakan program yang namanya Cerdaskan Anak Bangsa. Nah, di mana kita bersama-sama dengan pelanggan ingin memberikan kontribusi kepada semua warga masyarakat yang berjuang untuk meningkatkan pendidikan anak-anak Indonesia. Nah, kita mendengar perjuangan dari Pak Cecep di daerah yang terpencil ini, itu menginspirasi kami untuk memberikan sedikit sumbangan kepada Bapak dan juga untuk nanti pendidikan anak-anak ini, meningkatkan sarana pembangunan tempat untuk belajar, Termasuk ibu-ibu yang termasuk belajar jahit. untuk ibu-ibu yang belajar jahit ya. Jadi semoga bantuan ini bisa dimanfaatkan untuk ekonomi dan juga pendidikan anak-anak di sini. Nah, ini dukungannya berupa apa? dukungannya berupa dana sebesar 50 juta rupiah. 50 juta rupiah. Terima kasih. Semoga menjadi berkat buat semua, Pak. Amin. Dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Baik, tanggapan dari Kang Cecep dengan dukungan dari teman-teman Superindo ini apa? Masya Allah ya. Aduh, saya mengucapkan banyak terima kasih buat Superindo atas bantuan ini. Ya, tentunya semangat Pak Cecep untuk terus memberikan membantu pendidikan anak-anak, juga menginspirasi banyak lagi orang-orang Indonesia yang lain untuk bisa bersama berjuang seperti Pak Cecep. Amin, amin ya Allah. Sehingga anak-anak Indonesia ini semakin bertumbuh dan berkembang. Amin, amin. Jadi negara yang maju. Amin. Terima kasih banyak, Pak. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Itu tadi cerita inspirasi dari Kampung Pabuaran Poncol di Kecamatan Cibung Bulang. Di sini ada Kang Cecep dan teman-teman semua yang peduli pada pendidikan, peduli pada anak-anak, mendapatkan pendidikan yang layak dan juga agar tidak nikah dini ya. Karena ini juga program pemerintah agar anak-anak tidak menikah di usia-usia mereka yang harusnya belajar. Semoga inspirasi ini bisa menginspirasi Anda semua untuk melakukan hal-hal yang baik dalam hidup Anda. Setelah ini kita akan ke Karawaci karena di sana ada seorang pelukis yang mendermakan kemampuannya. Apa yang dia lakukan? Siapa dia? Ikuti terus Kick Andy on Location. Kalau saya mengatakan kalau kita mau berbagi ya jangan tunggu kita harus kaya.